Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi di Masjid Pontrenis ini. Dan kajian di malam hari ini kajian khusus, biasa kita mengkaji tafsir. Maka malam ini kita akan membahas satu pembahasan yang sedang viral tentang dunia paranormal. Karena kemudian dimunculkan sebuah isu bahwa dunia paranormal itu dibagi dua. Ada ilmu hitam, maka dukunnya disebut dukun hitam. Ada ilmu putih, dukunnya pula kulitnya hitam, katanya dukun putih. Bagaimana pandangan Islam terhadap dua warna perdukunan ini, hitam dan putih? Dan kenapa pula kemudian dukun-dukun yang putih itu selalu menisbatkan ajarannya kepada ajaran para wali, kepada syariat Islam, sehingga kesannya ini bukan bagian dari perdukunan yang dilarang? Dan apa rujukan kitabnya? Kenapa muncul dukun-dukun putih? Rupanya mereka merujuk kepada banyak kitab yang dikarang oleh para ulama. Bahkan ada satu kitab yang menjadi rujukan seluruh tukang sihir satu dunia. Apa kitabnya? Antum jangan beli. Seluruh tukang sihir satu dunia rujukannya kitab ini dan kitab-kitab turunannya. Dan sayangnya beberapa tokoh yang mereka diberikan anugerah mampu membaca kitab, terutama kitab kuning atau kitab gundul, sebagian mereka membaca bahkan mempraktekkan. Ada sebagian mereka tobat, ada yang masih kemudian melakukan praktek tersebut dan diajarkan kepada para santrinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau dukun hitam sudah jelas tidak ada rujukan kitabnya. Ya rujukannya ya iblis, apalagi rujukannya syaitan dan juga jin-jin yang jahat. Taib. Di dalam Al-Quranul Karim, ma'ruf dalam surah Al-Baqarah 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh para setan-setan di zaman kerajaan Sulaiman. Tidaklah Sulaiman kafir,
Tetapi setan-setan itulah yang kafir, karena merekalah yang mengajarkan sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat Harut dan Marut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ayat ini adalah dasar adanya sihir. Jangan kemudian dikira sihir tidak ada. Sihir itu ada. Karena ada orang yang kebablasan cara berpikir rasionalnya, seolah-olah saya tidak percaya dukun, saya tidak percaya tukang santet, saya tidak percaya ini itu, semua dukun itu pembohong, dan begitu seterusnya. Ya, kita katakan memang dukun itu pembohong, tapi bukan berarti kemudian santet dan sihir itu tidak ada. Sihir itu ada. Karena Al-Quran yang mengatakan walakin wama kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihr. Sulaiman tidak kafir, maksudnya Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Karena sihir itu kekafiran, makanya dikatakan Sulaiman tidak pernah kafir, artinya tidak pernah mengajarkan sihir. Karena orang Yahudi masih menganggap sampai hari ini Sulaiman itu tukang sihir. Bagaimana bisa Sulaiman menundukkan jin, angin, binatang kalau bukan sihir? Maka orang Yahudi menganggap Sulaiman itu sahir, tukang sihir. Maka Allah bantah Sulaiman tidak kafir, maksudnya tidak mengajarkan sihir. Lalu siapa yang kafir? Walakinna syayatina kafaru, setan-setan itulah yang kafir. Yang mengajarkan sihir itu setan, yang mengajarkan kekafiran itu, bukan Sulaiman. Dari sini menunjukkan bahwa sihir itu ada, santet tenung itu ada. Kita harus meyakininya, karena Allah juga meminta kita berlindung dari tukang-tukang sihir. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita disuruh berlindung dari tiupan-tiupan tukang-tukang sihir terhadap buhul-buhul sihir. Bahkan Nabi SAW pernah terkena sihir 6 bulan. Siapa yang menyihirnya? Labid Ibn Aqsam al-Yahud, seorang Yahudi. 6 bulan Rasul terkena sihir, tapi tidak mempengaruhi wahyu, hanya badannya saja lemas. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin, kita kembali kepada sejarah tempo dulu, di zaman Nabi Allah Sulaiman. Ada yang mengatakan bahwa Sulaiman itu punya menteri namanya Asif ibn Barkhiyah. Ini kisah Israiliyat, di Quran tidak ada. Di Quran hanya isyaratnya saja. Ketika Nabi Sulaiman meminta untuk siapa yang mampu memindahkan kerajaan Ratu Balqis dari Yaman dipindah ke Palestina. Ifrit dari kalangan jin berdiri dan mengatakan, sebelum kau berdiri istana sudah ada di sini. Artinya jin punya kemampuan memindahkan istana, apalagi hanya sekedar memindahkan uang celengan. Jadi kalau celengan berkurang, jangan-jangan dipindah jin. Jinnya siapa? Carilah di rumah. Jangan-jangan orang rumah jin. Tapi kalau nggak ada yang bolong, itu jin berarti. Jadi tiba-tiba ada seorang yang soleh mengatakan, kalau aku tidak perlu menunggu kau berdiri, gitu, sebelum matamu berkedip, gitu, istana sudah di sini. Ada yang mengatakan, siapa orang yang beriman yang mengatakan sebelum matamu berkedip istana ini sudah sampai di sini? Para ahli tafsir ada yang mengatakan itu Sulaiman sendiri. Ada yang mengatakan itu wazirnya, menterinya namanya Asif ibnu Barkhiyah. Asif ibn Barkhiyah ini salah seorang ulama dari ulama-ulama Bani Israel yang memang dekat dengan Nabi Sulaiman.
Dia menguasai Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung. Asif bin Barkhiyah inilah yang kemudian diperintahkan Sulaiman untuk mengumpulkan kitab-kitab sihir. Karena di zaman sebelum Sulaiman itu tukang-tukang sihir itu merebak di mana-mana. Maka karena sudah melampau, Allah utus Sulaiman untuk memberantas sihir. Maka diperintahkan Asif ibn Barkhiyah untuk mengambil buku-buku sihir tukang sihir, kemudian diletakkan di bawah singgasana Sulaiman. Sejak itu tidak ada lagi tukang sihir yang berani mempraktikkan sihirnya. Kalau tidak, dibunuh mereka. Betul-betul manusia mentauhidkan Allah. Tapi ketika Nabi Allah Sulaiman meninggal dunia, maka mulailah kemudian iblis mempengaruhi manusia untuk mengambil buku itu. Akhirnya kemudian ketemulah dua orang soleh, karena saking solehnya disebut dua malaikat, namanya Harut dan Marut. Iblis mengatakan kepada Harut dan Marut, kalau engkau ingin tahu kesaktian Sulaiman, tuh ada di bawah singgasananya, ambil tuh. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, bahwa Harut dan Marut itu bukan manusia, tapi setan. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Harut dan Marut itu malaikat, namanya Harut dan Marut. Tapi kisah Harut dan Marut ini kemudian aneh-aneh dikisahkan Bani Israel, yang justru merendahkan harkat derajat para malaikat yang mereka memang diciptakan untuk ibadah. Jadi ketika kita bicara Harut dan Marut, sudahlah kita bicara tentang zahir Quran saja. Bahwa Harut dan Marut dua malaikat yang diturunkan Allah untuk mengajarkan sihir. Tetapi Harut dan Marut mengajarkan sihir itu bukan untuk diamalkan, hanya untuk memberikan pengetahuan sihir itu seperti ini. Harut dan Marut itu hanya untuk memberikan ujian kepada manusia. Makanya sebelum mengajarkan sihir, Harut dan Marut mengatakan fala takfur, jangan kufur. Sehingga orang Yahudi sebagiannya belajar dan sebagian tidak belajar. Awalnya hanya ingin mengetahui saja, keasikan akhirnya mempelajari dan mengamalkan. Maka tersebarlah sihir di kalangan Yahudi sejak kala itu sampai di masa Nabi SAW sampai hari ini. Artinya bahwa sihir itu menyebar setelah meninggalnya Nabi Allah Sulaiman. Di zaman Nabi SAW, jin-jin itu sudah tidak bisa lagi naik ke langit untuk mencuri dengar percakapan para malaikat di langit pertama, karena Allah fungsikan bintang untuk melempar mereka. Tetapi setelah Nabi SAW meninggal dunia, maka kemudian mulailah jin naik kembali ke langit, dan eksis lagi tukang sihir sampai hari ini. Luar biasa eksisnya tukang sihir di hari ini. Mereka berani menjajakkan sihir mereka, perdukunan mereka di media-media. Coba antum klik saja di Google, dukun paling sakti 2022. Keluar semua itu. Ki anu, ki ini, ki itu, banyak kiki di situ. Ya. Mbah ini, mbah itu, banyak mbahnya. Ada gus ini, gus itu, pakai gus lagi. Jadi, masya Allah, menawarkan segala jenis bentuk sihir dan sihir-sihir yang paling mematikan. Yang sekali sihir langsung kolep orangnya. Tawarkan tuh, mulai dari ilmu pelet, ilmu apa? Gendem, yang ngerebut istri orang tua, sampai kepada ilmu penglari, sampai kepada ilmu santet, ilmu dukun, bahkan sekarang ada santet online. Nggak perlu antum ke dukun, online saja. Kemudian yang kedua, bergaransi, kalau tidak mati uang kembali. Saya kira beli TV saja ada garansi. Ini dukun pun ada garansi. Bayarnya transfer ATM.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, belum lagi dunia mereka itu dikasih panggung. Jadi sekarang dia punya channel YouTube sendiri-sendiri tuh. Sudah punya podcast sekarang ini. Ya, jadi mereka sudah punya media sendiri, YouTube sendiri, jadi YouTuber juga mereka, podcast sendiri, terkadang juga diundang di acara-acara televisi nasional. Naudzubillah. Yang hebatnya para penontonnya itu melebihi para penonton Ustadz. Saya saja baru berapa subscribe. Oh, mereka ada jutaan sekali tayang itu, penontonnya yang live itu bisa ribuan. Apalagi kalau sedang pentas, ya, memperagakan bagaimana cara kebal bacok, kebal bakar, nangkap siluman, nyedot alam gaib, macam-macam. Itu komentarnya luar biasa. Ada yang takbir Allahu Akbar, itu saya baca. Ada yang sallu ala nabi, la ilaha illallah, salawat pula di situ. Masalahnya ikhwatu fiddin, kembali ke tema. Kenapa kemudian begitu larisnya dunia perdukunan akhir-akhir ini? Bahkan di negeri kita ini ada ikatan para dukun dengan berbagai macam ormas yang mereka bentuk. Pengacara kan ada pradi itu ya, ada apa gitu ya, ada beberapa tuh. Atau dokter itu kan ada ikatannya apa gitu ya. Atau profesi apa, bahkan peguyuban. Ini Cilacapiun namanya apa di sini ya, orang Cilacap buat peguyuban. Dukun pun punya peguyuban. Ya, ada Persatuan Dukun Nasional, ada Dukun Nusantara, ada Dukun Indonesia, Dukun NKRI, macam-macam. Ya. Jadi ada mereka peguyubannya macam-macam. Bahkan banyak sekali pengikutnya, sampai ratusan ribu ikhwan. Ya. Jadi itu saja yang sudah terdata itu 100.000 lebih itu para dukun. Karena hampir setiap kampung di Indonesia ini mesti ada dukunnya kan. Tentu yang saya maksud di dukun santetnya. Karena dukun itu kan kalau melihat kamus ya dia pengobat kan itu ya. Maksud yang saya maksudkan adalah dukun-dukun yang sok tahu yang gaib, tukang nyantet, ngasih penglaris. Dan kalau dukun pijat ya enggak lah kan, akupuntur atau apa ya, refleksi, atau dukun yang tukang ngelahirin orang tuh ya. Tapi kadang-kadang dukun pijat juga gitu, ada doanya juga. Saya pernah ada cerita sama orang, ada kawan dari Singapura ke Batam, dicari tukang pijat sama si kawan ini, dapatlah tukang pijat. Sebelum tukang pijat doanya panjang, pas. Orang Singapura sudah ngaji, Pak baca apa katanya. Terakhir habis pijat dia ngomong, saya bisa pindahkan penyakit bapak ke ayam katanya. Ini dukun ini kan. Rupanya rangkap dukun pijat plus dukun tipu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib, kenapa begitu larisnya? Sekali lagi karena dalam dunia perdukunan itu ada sebagian dukun itu yang diistilahkan dengan dukun putih. Maksudnya kalau dukun hitam itu murni memang mereka bekerja sama dengan syaitan, dengan iblis gitu ya, dengan jin jahat. Kalau dukun putih itu menurut mereka bekerja sama dengan malaikat ya, bekerja sama dengan malaikat. Dan juga mantra-mantranya tidak lepas daripada sholawat, surah Al-Fatihah. Kemudian penampilannya juga harus lebih ustad dibandingkan ustad, pakai jubah, pakai serban. Kemudian kalau ngomong itu nasihat, tawadu, janggutnya lebih panjang daripada antum, tasbihnya digelangkan di tangan, macam-macam kan. Nah, pokoknya begitu. Sekarang ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak heran kalau kemudian masyarakat tertipu dengan istilah dukun putih. Ada satu kitab ikhwatu fiddin, kitab ini adalah kitab yang menjadi rujukan semua tukang sihir dunia. Kitab ini dibicarakan para ulama dunia. Kitab ini dibicarakan oleh para ulama dunia, diteliti.
Bahkan masih diragukan apakah betul kitab ini dinasabkan kepada pengarangnya atau tidak. Masalahnya pengarangnya ini seorang ulama mazhab Maliki. Kitab itu namanya Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Sampai ada seorang ustadz itu cerita, ada jamaah haji orang Indonesia haji ke Mekah, kemudian dia keliling ke maktab-maktab orang yang jual kitab di Mekah itu, nyari kitab Syamsul Ma'arif yang dah dijual. Itu kitab sihir. Saudi ini beritahu mana ada kitab gitu dijual, karena kitab ini sempat dilarang di zaman dulu itu. Hampir semua daulah Islam tidak boleh, karena ini kitab sihir. Masalahnya isi kitab ini sebagiannya adalah ada beberapa ulumus syar'i, nasihat-nasihat, wejangan-wejangan, hikmah-hikmah, tapi sebagian yang lain juga penuh dengan ajaran-ajaran yang biasa digunakan oleh dunia perdukunan. Siapa pengarang kitab ini? Kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra ini disifati oleh para ulama akhtar kutubis sihri, sebahaya-bahayanya kitab-kitab sihir. Yang mengarang kitab ini, katanya kitab ini dinisbatkan kepada seorang ulama namanya Ahmad ibnu Ali ibnu Yusuf Al-Buni Al-Maliki. Ahmad ibn Ali ibn Yusuf Al-Buni Al-Maliki. Disebut Al-Buni karena dia lahir di Buna. Disebut Al-Maliki karena madhabnya madhab Malik. Sebenarnya Ahmad ibn Ali Yusuf Al-Buni ini dia seorang sufi dari negeri Jazair. Dilahirkan di negeri Bunah di Jazairi, tapi dia banyak hidup di Mesir, di Kairo. Sejak kecil ulama ini dia sudah hafal Quran, menguasai ilmu qiraat di Tunis. Bahkan dia belajar fikih kepada madhab Maliki. Artinya dia berkiblat kepada madhabnya Imam Malik, dan kita tahu madhabnya Imam Malik adalah madhab hadis, kan gitu. Lain dengan Abu Hanifah madhab Qara'i. Hebatnya ini Ali ibn Yusuf, Ahmad ibn Ali ibn Yusuf Al-Buni Al-Maliki ini hidup sezaman dengan seorang muhaddis terkemuka namanya Al-Imam Ibnu Asakir. Bahkan pernah berjumpa dengan Al-Imam Ibnu Asakir ini, seorang muhaddis ma'ruf. Sahahahu Ibnu Asakir, sering kita membaca dalam kitab hadis disahihkan oleh Imam Ibnu Asakir. Bahkan juga bukan hanya sezaman dengan Imam Ibnu Asakir, dia juga sezaman dengan Abul Faraj Imam Ibnu Al-Jauzi. Ma'ruf Imam Ibnu Jauzi yang mengarang kitab Tablis Iblis itu. Bahkan sempat berdialog juga. Artinya ini bukan ulama sembarang. Siapa? Ahmad ibn Ali ibn Yusuf Al-Buni Al-Maliki. Jadi rihlah untuk thalabul ilmi itu luar biasa, ke sana kemari. Sana kemari sampai haji ke Mekah 2 kali. Cuman di akhir hayatnya dia banyak karyanya, 40 lebih karyanya, semua kitab-kitabnya luar biasa. Bahkan dijadikan rujukan para ulama setelahnya. Lah, Ahmad ibn Ali ibn Yusuf ini Al-Buni Al-Maliki ini, setelah di masa hidupnya dia kemudian tinggal di Mesir, maka dia pun kemudian di akhir hidupnya suka i'tikaf sendirian. Dia suka i'tizal dari manusia. Terkadang dia naik ke bukit-bukit, ke gunung-gunung sebelah selatan Tunis, tafakur di situ. Jadi suka tafakur di atas bukit gitu. Dari sini kemudian para ulama menyambung-nyambungkan karya kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra dengan Al-Buni. Boleh jadi ketika khalwahnya ulama ini ke gunung-gunung, dia akhirnya banyak berjumpa dengan jin-jin dan berdialog. Ya, banyak berjumpa dengan jin, kemudian berdialog, dan dia diilhamkan ilmu-ilmu falak, perbintangan dan yang lainnya gitu ya. Maka
entah mengapa di akhir-akhir hidupnya dia mengarang kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra ini. Makanya kemudian menjadi sebuah ghumud, kesamaran di antara para ulama, betul tak kitab ini dinisbatkan kepada beliau? Karena melihat biografi beliau itu yang luar biasa saat talabul ilmiah, berjumpa dengan para ulama besar, kok bisa kemudian dia mengarang kitab yang menjadi rujukan tukang sihir satu dunia? Ya, Syamsul Ma'arif Al-Kubra ini. Makanya banyak orang yang ragu-ragu masalahnya tentang karya Al-Buni ini ketika mengarang kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra ini. Tetapi kalau kita lihat cetakan Syamsul Ma'arif yang sekarang, memang pengarangnya beliau gitu ya. Sehingga akhirnya menduga-duga dan menerka-nerka. Menduga-duga dan menerka-nerka. Tapi ahli sejarah kemudian mulai membongkar tentang kitab Syamsul Ma'arif itu. Ada yang mengatakan, ya namanya ahli sejarah, kita kan hanya baca saja, bahwa kitab ini dikarang oleh Raja Jin dari kalangan Maradatul Jin-Jin yang paling jahat. Karena isinya adalah ilmu-ilmu perdukunan masalahnya. Kemudian dinasabkan bahwa ini adalah kitabnya siapa? Ahmad ibn Ali ibn Yusuf Al-Buni. Pada ini kitab yang dikarang oleh syaitan. Gitu ya. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan memang ini karya beliau. Beliau itu kemudian berkomunikasi dengan jin, kemudian mengarang kitab ini. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas banyak yang diragukan karena ini seorang ulama, nggak mungkin mengarang kitab seperti ini kan itu. Bahkan kemudian kitab aslinya pun masih diperbincangkan, apakah kitab Syamsul Ma'arif Kubra yang hari ini tersebar dipercetakan. Yang zaman dulu banyak dilarang tuh, daulah-daulah Islamnya melarangnya, tapi kemudian muncul lagi kitab ini. Ada yang mengatakan bahwa kitab ini sebenarnya sudah hilang aslinya, diambil lagi oleh jin, diambil lagi oleh syaitan dan disembunyikan. Ada juga yang mengatakan bahwa kitab ini hilang karena dikubur bersama pengarangnya. Ketika Al-Buni meninggal dunia, kitab ini masukkan ke dalam kuburannya dan dipendam sehingga tidak ada lagi. Kalaupun ada, mungkin ini karya murid-muridnya. Ada juga yang mengatakan kitab itu dibakar karena membahayakan. Sebelum wafatnya Al-Buni, kitab itu dibakar karena membahayakan. Tapi kadang sudah diajarkan, kemudian ditulis oleh murid-muridnya dan dinisbatkan kepada Al-Buni. Wallahu a'lam, ini kan pendapat para ulama ya, yang saya baca dalam sejarah. Tapi intinya bahwa apa sih isi kitab itu? Saya sudah meringkas sedikit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Isi kitab itu, masalahnya kitab ini, Syamsul Ma'arif ini yang menjadi rujukan para santri, terutama yang menasabkan diri kepada sufi. Karena ada beberapa kitab rujukan yang isinya kurang lebih. Seperti contohnya ada kitab itu Manba Usulul Hikmah. Manba Usulul Hikmah. Ini pun katanya dikarang oleh Al-Buni. Itu isi kitab itu, isinya adalah tentang bagaimana cara membuat raja. Belum tahu raja kan? Atau Al-Wif. Sampai-sampai ada kitab namanya Al-Awfaq. Al-Awfaq itu diambil dari kata Al-Wif. Wif itu artinya berbicara tentang huruf-huruf hijaiyah yang dirangkai kemudian diramalkan. Jadi dalam ilmu hikmah menurut mereka setiap huruf hijaiyah itu memiliki kandungan nomor. Makanya kalau ada orang yang datang kepada orang hikmah menurut mereka, pamannya antum namanya Yusuf atau Zaid atau Ahmad atau siapa lah kan itu, mau menikah dengan siapa, dengan namanya Fatimah atau siapa Jariyah atau siapa gitu ya nama perempuannya, maka itu nanti akan diletakkan huruf itu. Pamannya Ahmad, alif ini apa, angka berapa, ha angka berapa, mim angka berapa, dal angka berapa. Kemudian yang perempuannya juga gitu, pamannya Jariyah, jim alif berapa. Nanti dihitung tuh, dihitung ya. Nanti ketahuan tuh siapa yang mati duluan, siapa yang hidup belakangan tuh, nanti ketahuan ya.
Menurut angka-angka itu. Nah, ini kalau jodoh nih orang ini meninggal, nih suaminya mati duluan, yang istrinya mati belakangan. Nah, sampai ada kiai pernah meramal dengan sistem angka ini, katanya istrinya duluan mati, bapaknya dulu yang mati. Berarti tidak bisa, karena kehidupan dan kematian itu rahasia Allah, tidak bisa dihitung pakai kalkulator. Ya, itu urusan Allah ya. Termasuk juga masalah perjodohan, lama enggaknya menikah, usaha sulit enggaknya, itu bisa dihitung tuh dengan Aufaq itu. Makanya ada satu kitab namanya Aufaq. Sayangnya kitab ini dinisbatkan kepada Imam Ghazali. Katanya mengarang kitab ini adalah Imam Ghazali. Tapi dalam kitab itu rujukannya Al-Buni. Al-Buni itu yang sedang kita bicarakan ini. Sementara usianya Imam Ghazali dengan Al-Buni ini lebih dulu Ghazali daripada Al-Buni. Mana mungkin kemudian Ghazali berguru kepada orang yang belum lahir, kan gitu. Berarti tidak benar kalau kitab Aufaq ini karyanya Imam Ghazali, karena isinya dunia perdukunan masalahnya. Tidak mungkin Imam Ghazali ngarang kitab seperti itu, kan itu. Cuman ada sebagian orang yang masih kekeh itu karyanya Imam Ghazali, ilmu hikmah, namanya Al-Aufaq itu. Makanya saya lihat di YouTube itu ada seorang Gus yang lagi viral itu ya, yang sedang berseteru dengan siapa itu, pesulap hijau atau apa itu ya. Nah, kemudian ngomong tuh di padepokannya, di murid-muridnya, kita nanti akan belajar kitab Syamsul Ma'arif dan kitab Al-Aufaq, katanya. Ada kitab itu pakai bahasa Arab ya, ngartikan An-Nas saja lari ke Adzariyat, cemana dia mau baca kitabnya? Ya tak tahulah ya. Yang jelas bahwa yang saya katakan di sini, bagaimana kemudian itu kan sudah nampak, itu kitab itu referensi dukun besar satu dunia kan ya. Sementara kemudian dukun-dukun ini berpraktek, kemudian sedikit-sedikit digandengkan dengan istilah karomah, dikit-dikit karomah, ini tasbih karomah, ini gelang karomah, batu akik karomah, sendok karomah, semua sendok, semua dikit-dikit karomah. Ini gimana? Karomah itu identik para wali. Kalau mukjizat identik para nabi. Kalau sihir, boleh jadi itu identik tukang santet. Kalau tipu-tipu ya identik tukang sulap. Mungkin dia tukang sulap jadi dukun gitu ya, jadi pakai trik cara pengobatannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kitab Syamsul Ma'arif ini isinya apa? Memang ada pentahkiknya di kitab ini, sampai ditahkik oleh seorang yang bernama Abdul Qadir Al-Husaini, seorang sufi dari Lubnan. Ditahkik lagi, ditambah lagi hawasyinya, pinggir-pinggirnya ya, ditambah dengan dunia tanjim, ta'dad, kemudian huruf dan yang lainnya gitu ya. Dan dalam kitab ini ada ikhtilat masalahnya. Itu yang mengkaburkan orang yang masih menganggap bahwa ini bagian dari kitab sufi, kitab kerohanian gitu. Sampai saya sayangkan ada seorang buya ngomong, dan tidak masalah mempelajari ilmu Syamsul Ma'arif Al-Kubra ini. Ini kitabnya bagus karena ini bercerita tentang keruhanian, bagus, dari Hong Kong. Ini kitab dunia perdukunan ya. Bagaimana kita tahu? Karena di dalam kitab ini bicara tentang masalah sihir, kemudian bagaimana cara sihir, cara pekerjaan orang itu menyihir. Kemudian juga di kitab ini bicara tentang asma'u maradatil jin, bicara tentang nama-nama jin-jin yang jahat dan bagaimana cara menghadirkan jin, kemudian memanggil malaikat. Ya kan, dulu ada seorang wanita bisa manggil malaikat Jibril. Gitu ya, jangan-jangan pakai kitab ini pula. Gitu. Malaikat kok dipanggil-panggil, Nabi saya nggak bisa manggil malaikat. Wanita ini pula bisa manggil malaikat, hebat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan. Jadi isinya ini bicara tentang masalah-masalah seperti itu. Masalahnya ada yang membela diri. Membela diri maksudnya apa? Membela diri dengan mengambil perkataan salah satu dari ulama Syafi'i.
ulama Syafi'i. Ya. Ulama Syafi'i ini namanya Al-Imam Al-Haytami. Dijelaskan ya, saya baca fatwanya ini dari Mufti Syafi'i ya. Namanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang wafat pada tahun 974 Hijriah kalau tidak salah. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, jadi mempelajari kitab Al-Awfaq ataupun Wafaq namanya ya, Wafaq, atau menggunakan untuk tujuan yang dibolehkan, mubah, dibolehkan, itu mubah hukumnya, boleh-boleh saja, tidak dilarang secara syar'i. Bahkan ilmu ini bermanfaat untuk mencapai berbagai hajat, melepaskan tawanan, mempermudah persalinan, dan maksud-maksud tertentu lainnya. Tetapi mempelajari ilmu wafaq untuk tujuan yang dilarang, maka tidak boleh. Dalam hal tujuan yang haram, maka merupakan ilmu sihir, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qarafi. Imam Qarafi mengatakan ini sihir. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang Syafi'i, mengatakan dibolehkan. Lah dari perkataan inilah makanya banyak kemudian di pesantren-pesantren, kemudian sebagian mereka membaca kitab ini, karena kitab rujukan ini banyak, bukan hanya Syamsul Ma'arif ya, ada Mamba Usulul Hikmah, kemudian apalagi, kemudian ada namanya Khamair As-Sarair Al-Ilahiyah, kemudian Syarhul Mulakhas bil Haya, kemudian Kashful Qurub, kemudian Kashful Asrar, kemudian As-Sihrul Azim, dan begitu seterusnya, banyak sekali. Saya tidak sebutkan banyak, ada puluhan kitab itu, isinya kurang lebih. Isinya itu bicara tentang bagaimana cara membuat wifi, membuat rajah, ya, dengan menulis abjad, pakai huruf-huruf hijaiyah itu. Ada yang kotak, ya kan? Ada yang bentuk segitiga, gitu ya. Ada yang melintang, macam-macam. Kegunaannya macam-macam. Bahkan terkadang sudah jadi, kita tinggal nyontek saja, tidak usah kita menghitung-hitung, tidak perlu, sudah ada itu. Jadi kalau umpamanya ini untuk melet orang itu, sudah ada, tinggal ambil kertas gitu ya, kemudian kita gambar dengan gambar yang sama di situ, kemudian sediakan apalah alat-alat untuk sihir itu, seperti minyak zaitun, bukhur, asap kemenyan, dan begitu seterusnya, dengan syarat harus yakin gitu ya. Kemudian tahdirul jin, menghadirkan jin, itu bisa saja terjadi, dan itu terdapat dalam kitab-kitab itu, diajarkan semua dalam kitab-kitab itu. Dan itu yang bisa mempelajari ya santri-santri, kan ini kan pakai bahasa Arab masalahnya. Ya, kalau dukun-dukun yang tidak bisa ngartikan Quran, ya tidak bisa baca. Ya. Jadi harus orang-orang yang kuat bahasanya bisa di situ. Makanya kalau ustadz ingin jadi dukun tuh beli aja kitab-kitab. Jadi dukun putih. Ya. Jadi isinya kitab Syamsul Ma'arif kembali, itu isinya di dalamnya bagaimana cara menghadirkan jin, memanggil-manggil malaikat, yahin, yabin, apa istilahnya gitu ya. Jadi bagaimana mungkin kemudian kitab seperti ini dinisbatkan kepada kitab ruhani, padahal isinya dan sudah ditahdir para ulama. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala sampai mengatakan, tidak boleh bagi para penuntut ilmu atau selain penuntut ilmu untuk membaca kitab ini. Fatwa Syekh Mustafa Al-Adawi dan banyak para ulama Lajnah Daimah melarang, tidak boleh, karena terkandung dalamnya dunia-dunia kesyirikan di dalamnya. Bahkan ada satu kisah kisahkan oleh para ulama itu, ada anak muda itu soleh orangnya, soleh, masya Allah, ibadahnya luar biasa, sholatnya tidak pernah tinggal, dan dia rajin membaca kitab, akhlaknya bagus anak muda ini, karena dia kutu buku, suka baca kitab, ya kan. Tahu-tahu dia kemudian membeli kitab Syamsul Ma'arif ini, dibaca sama dia dari awal sampai akhir, dia baca. Terakhir setelah selesai, gila anak muda itu, dibuat gila. Makanya ada seorang ulama mengatakan, siapapun yang meletakkan kitab ini di rumah-rumah, maka
semata-mata hanya diletakkan saja bisa mengundang jin. Apalagi kalau umpamanya tak sadarkan, namanya nggak tahu artinya kan. Kadang-kadang main buka saja, kemudian di situ ada kalimat ya hin ya hin ya hin ya bin, Bapak ya kan? Rupanya hin bin itu jin dipanggil dia. Tentu ada saja di situ, di sekitar situ kan. Makanya ikhwatu fiddin, jangan sekali-kali menyimpan kitab-kitab yang mengandung dunia sihir. Kayak di Indonesia ini yang ma'ruf kita Bapak, mujarobat namanya kan. Ya, mujarobat yang terkenal itu dunia perobatan dan alternatif gitu ya. Kan banyak tuh. Itu semua dunia perdukunan. Maka saya sarankan jangan coba-coba membeli kitab-kitab seperti itu. Sudahlah, cukup Al-Quran dan Sunnah itu sebagai landasan kita. Kalau mau berobat pakai Quran, berobat pakai Sunnah. Nah, itu ya. Kalau sakit berdoa kepada Allah. Kalau toh memang tidak sembuh, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menggugurkan dosa kita dan mengangkat derajat. Simpel seorang mukmin itu. Ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan perkara seorang mukmin. In asabathu dharra sabar, kalau dia ditimpa kemadaratan, sakit, musibah, dia sabar, ya kan? Karena ada orang yang tidak sabar, akhirnya datang ke dukun, mati pula. Ini kan rugi. Udah datang ke dukun, mati pula di tempat dukun. Oh, sudah rugi dunia akhirat ya. Sudah enggak sembuh gitu ya. Dosanya pula banyak, pahalanya hilang. Nauzubillah. Wallahu a'lam. Sudah isya. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanakal bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.